Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustika Indah Parawanti. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta yang dimana mempunyai NIM atau nomor induk mahasiswa yaitu 1704521030. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal bab 1 sampai bab 3 saya, yang dimana berjudul Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus Samsat Kota Cimahi. Pada proposal saya ini dilatar belakangi dengan peran pajak yang dimana terdapat definisi pajak yaitu kontribusi wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Fungsi dari utama peran pajak itu sendiri yaitu sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai program pemerintah dan pelayanan publik. Pada urgensi di latar belakang masalah ini terdapat urgensi pendapatan daerah, yang dimana pendapatan asli daerah atau PAD sangat krusial dalam mendukung pelaksanaan kewenangan daerah dan pembangunan infrastruktur. Pada penjelasan latar belakang ini, terdapat pajak memiliki peranan vital dalam keberlangsungan pembangunan nasional, yang dimana pengelolaan yang baik akan memberikan pelayanan maksimal dan transparansi bagi masyarakat di setiap daerah. Pada latar belakang masalah ini terdapat fenomena tax ratio yang terjadi di Indonesia. Terdapat data tax ratio yang dimana terjadi penurunan dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, yang dimana di tahun 2022 telah mencapai penurunan sebanyak 10,38%, di tahun 2023 telah terjadi penurunan sebanyak 10,31%, dan pada tahun 2024 telah terjadi penurunan tax ratio sebanyak 10,8%. Adapun dampak penurunan pada tax ratio ini, yaitu berpotensi menghambat pendanaan infrastruktur dan telah mengurangi kapasitas pemerintah dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas. Dengan adanya fenomena tax ratio di Indonesia, detail penjelasannya yaitu, meskipun sangat meningkat pada tahun 2021, tren penurunan tax ratio saat ini menjadi peringatan bagi efektivitas program pembangunan pemerintah jika tidak segera ditangani. Adapun potensi pajak kendaraan bermotor atau PKB yang ada di Jawa Barat, dapat kita ketahui bahwa kontribusi PKB menjadi penyumbang presentasi tertinggi dalam realisasi pajak provinsi di Jawa Barat pada tahun 2021 sampai dengan 2024 dibandingkan dengan jenis pajak lainnya. Terdapat data realisasi PKB Jawa Barat telah mencapai 102,65% dari target periode 2021 sampai dengan 2024. PKB merupakan alat fiskal yang sangat berpengaruh terhadap pendanaan daerah Jawa Barat karena meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat dibandingkan dengan transportasi umum. Adapun masalah kepatuhan pada Kota Cimahi, yang dimana terdapat data tunggakan yang telah tercatat sekitar 138.000 kendaraan atau hampir 47% dari total potensi 308.000 kendaraan, yang dimana 308.000 kendaraan ini masih dalam menunggak pajak kendaraan bermotor. Adapun data realisasi PKB Cimahi di tahun 2024 yang dimana telah menjadi mengalami penurunan efektivitas menjadi 95,44% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan rendahnya literasi fiskal masyarakat mengenai urgensi pembayaran pajak PKB, pajak kendaraan bermotor menjadi tantangan utama bagi pemerintah yang dihadapi oleh Samsat Kota Cimahi saat ini. Adapun pertanyaan-pertanyaan dan identifikasi masalah pada penelitian kali ini, yang dimana terdapat pertanyaan yaitu, satu, bagaimana proses pemungutan PKB di Samsat Kota Cimahi saat ini? Yang kedua,
Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Cimahi? Selanjutnya ada bagaimana strategi untuk meningkatkan efektivitas pemungutan dan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya identifikasi permasalahan dan pertanyaan penelitian ini berangkat dari fenomena banyaknya penunggakan pajak kendaraan di Cimahi, sehingga perlu dianalisis mekanisme pemungutan dan faktor penyebab ketidakpatuhan tersebut. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini, yang dimana terdapat tujuan yaitu memahami mekanisme pemungutan, menganalisis faktor internal atau eksternal pada kepatuhan, serta merumuskan strategi perbaikan. Adapun manfaat teoritis yang akan dihasilkan oleh penelitian ini yaitu pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan daerah. Lalu terdapat manfaat praktis yang dimana memberikan rekomendasi bagi pemerintahan Kota Cimahi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Penelitian ini landasan teori pajak daerahnya yaitu dengan pengertian untuk pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan yang langsung. Adapun regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pada detail penjelasan ini yang dimana pajak daerah merupakan instrumen partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah yang krusial untuk mendanai pelayanan publik di tingkat lokal. Adapun konsep kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini yaitu yang dimana perilaku memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan tanpa perlu paksaan atau sanksi hukum. Terdapat pula indikator yang terdiri dari kepatuhan formal atau administrasi dan kepatuhan material atau pembayaran tepat jumlah. Pada detail penjelasan di konsep kepatuhan wajib pajak ini, tingkat kepatuhan berbanding lurus dengan pendapatan negara, yang dimana jika kepatuhan tinggi maka pendapatan daerah akan maksimal. Adapun sistem pemungutan pajak, yang dimana terdapat 3 metode untuk prosedur menentukan besarnya pajak dan pihak yang berwenang yang telah menetapkannya, yaitu ada 3 sistem utama, yang dimana sistem pertama yaitu official assessment system yang yang sangat fiskal untuk menentukan jumlah pajak. Yang kedua yaitu self assessment system yang dimana wajib pajak menghitung pajaknya sendiri. Lalu yang terakhir ada withholding system yang dimana pihak ketiga melakukan pemotongan. Pada detail penjelasan sistem pemungutan pajak tersebut yaitu sistem yang efektif harus menjamin keadilan, efisiensi, dan transparansi bagi seluruh wajib pajak. Selanjutnya ada syarat pemungutan pajak yang efektif yang dimana harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama ada syarat keadilan. Pada syarat keadilan ini harus adil secara hukum dan implementasi sesuai kapasitas wajib pajak. Yang kedua, ada syarat yuridis yang dimana harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23 ayat 2. Yang ketiga ada syarat ekonomis dan finansial yang dimana tidak boleh mengganggu ekonomi masyarakat dan biaya pungut harus lebih rendah dari hasil pajaknya. Pada detail penjelasan di atas, sistem juga harus sederhana agar mudah dipahami masyarakat, sehingga prosedur administrasi tidak menjadi penghambat kepatuhan. Pada penelitian kali ini digunakan teori kepatuhan atau compliance theory yang menggambarkan situasi individu mengikuti norma tanpa tekanan. Teori ini didukung juga dengan teori of planned behavior yang dimana kepatuhan dipengaruhi oleh niat yang muncul dari pandangan pribadi, norma, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks pajak kendaraan bermotor atau PKB, kesadaran membayar pajak sangat dipengaruhi oleh etika wajib pajak dan persepsi mereka terhadap sistem pengawasan serta sanksi yang telah ada. Pada kali ini, pemerintah juga telah melakukan strategi peningkatan kepatuhan di Kota Cimahi, yang dimana program pemutihan.
yaitu dengan cara penghapusan denda atau tunggakan PKB hingga September 2025 untuk meringankan beban masyarakat dengan menggunakan metode door to door atau yang dijelaskan intensifikasi pemungutan melalui penagihan langsung ke alamat wajib pajak. Selanjutnya ada fasilitas layanan, yang dimana pemerintah telah membukakan layanan di hari libur dan mengoptimalisasi unit P3DW untuk pengawasan ketat. Berbagai langkah strategi ini diambil sebagai respon institusional terhadap tingginya angka penunggakan kendaraan di Kota Cimahi. Sekian pemaparan presentasi proposal bab 1 sampai bab 3 saya. Jika ada tutur kata yang salah atau tidak berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.